Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan ridhonya kita masih diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani dan rohani. Dan tidak lupa pula sholawat tering salam kita haturkan kepada baginda kita, pada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Perkenalkan, nama saya Sandi Perdana, mahasiswa Universitas Sriwijaya, program studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Baiklah, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Media dan Sumber Belajar Sejarah. Yang pertama Ibu Dr. L.R. Retno Susanti, M.Hum, dan yang kedua Bapak Muhammad Reza Palepi, MPD. Baiklah, kita langsung masuk ke pemaparan materi. Pemaparan materi saya, yaitu saya mengangkat tentang sejarah Konferensi Asia Afrika. Slide pertama, latar belakang Konferensi Asia Afrika. Latar belakang Konferensi Asia Afrika dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu muncul 2 kekuatan dunia, yaitu blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dan yang kedua yaitu Indonesia ingin mewujudkan politik luar negeri. Yang dimaksud itu adalah bebas, politik bebas aktif. Artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun tanpa ada unsur ikatan tertentu. Dan bebas diartikan bahwa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional dan aktif, yaitu bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Selanjutnya, faktor yang melatar belakangi Asia dan Afrika letaknya berbatasan dan mempunyai sifat-sifat geografis yang sama. Yang kedua, benua memiliki beberapa persamaan yang kuat. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika bukan saja dipertalikan oleh hubungan keturunan, akan tetapi juga oleh hubungan keagamaan dan sejarah. Yang ketiga yaitu lebih dari itu, kedua benua memiliki persamaan nasib, yakni menjadi korban penjajahan Eropa. Akibat penjajahan itu, Asia dan Afrika tidak hanya kehilangan kemerdekaan politik dan menderita di lapangan sosial ekonomi, berupa kemelaratan dan kesengsaraan hidup, tetapi juga tergantungnya nilai-nilai dan akar kebudayaan. Yang terakhir itu setelah tercapainya kemerdekaan, bangsa-bangsa Asia dan Afrika menghadapi berbagai persoalan yang perlu diatasi bersama, yaitu masalah pembangunan, ekonomi, sosial, dan pendidikan kebudayaan. Kita lanjut slide selanjutnya, yaitu persiapan Konferensi Asia Afrika. Adanya konferensi Kolombo, yaitu negara Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954 antara 5 Perdana Menteri. 5 Perdana Menteri itu diwakilkan dari negara Indonesia, India, Burma, Pakistan, dan Sri Lanka. Tujuannya itu untuk memperkuat hubungan antara 5 negara tersebut dan berbicara tentang perdamaian dunia. Kedua, pada tanggal 22 sampai 29 Desember diadakan konferensi di Bogor sebagai lanjutan konferensi Kolombo. Selanjutnya, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Sesuai dengan rencana Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955.
Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh wakil-wakil dari 29 negara yang terdiri dari negara pengundang dan negara yang diundang. Negara pengundang meliputi Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma. Atau lebih dikenal sekarang itu negara Myanmar. Selanjutnya, negara yang diundang 24 negara terdiri atas 6 negara Afrika dan 18 negara meliputi Asia. Negara diundang yaitu dari Asia ada Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Republik Rakyat Cina, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Nepal, Afghanistan, Iran, Irak, Saudi Arabia, Syria, Yordania, Lebanon, Turki, Yaman, dan negara di bagian Afrika itu ada Mesir, Sudan, Ethiopia, Liberia, Libya, dan Pantai Emas. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika. Memajukan kerjasama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Selanjutnya memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme. Selanjutnya memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Selanjutnya yaitu bekerja sama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, serta membicarakan masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama seperti kedaulatan negara, rasionalisme, dan kolonialisme. Hasil dari Konferensi Asia Afrika ini ada 10 isi yang terkandung dalam Bandung Deklarasi dan atau Dasar-Sila Bandung. 10 yang pertama yaitu menghormati hak dasar manusia seperti yang tercantum pada piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas semua bangsa. Yang ketiga, menghormati dan menghargai perbedaan ras serta mengakui persamaan semua ras dan bangsa di dunia. Yang keempat, tidak ikut campur dan intervensi persoalan negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap bangsa dan mempertahankan diri baik sendiri maupun kolektif sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keenam, tidak menggunakan peraturan dan dari pertahanan kolektif dalam bertindak untuk kepentingan suatu negara besar. Yang ketujuh, tidak mengancam dan melakukan tindak kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan, mengatasi dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan internasional secara jalan damai dengan persetujuan PBB. Yang kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Yang kesepuluh, atau yang terakhir, menghormati hukum dan juga kewajiban internasional. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.